Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg. Itu dulu itu kalau caleg mau dicoblos biar kada diundang datang juga. Sekarang ada kada di sini anggota DPR hadir? Sebuting. Ada? Berapa? 2 orang. Berapa anggota DPR kita di sini kabupaten ini? Berapa? 30, cuman 3 yang hadir. La haula wala quwwata illa billah. Sudah. Ada ya? Ya. Alhamdulillah. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Bu, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan. Tidak usah kau datang, lebih baik kau nonton drama Korea. Tidak usah kau datang, pasti itu hanya karena pilkada. Itu bisikan setan agar kita tidak datang menghadiri maulid Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu bapak yang pegang HP sekarang ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya dulu bu, simpan dulu ya, simpan. Ui, simpan HP-nya, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang teriak? Simpan HP-nya bu, bisa? Kalau kau follow ulama, 1, dapat ilmunya, kau beribadah dengan baik. 2, kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. 3, kau sebarkan di grup-grup WhatsApp, dapat lagi pahala, amal jariah namanya. Maka mulai malam ini follow para ulama kalian, supaya apa? Kamu dapat ilmu agama. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan yang itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Ibu-ibu, anak muda, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau ada anakmu jadi pukul sama pacarnya, siapa kau cari? Polisi.
Ibu-ibu, kalau hilang suamimu, siapa kau cari? Ya, kau cari suamimu lah, masa polisi. Bu, pernah enggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu diserobot, tanahmu diambil, kamu datang ke Polres, tolong Pak Polisi, tolong saya, lindungi saya, harta saya diserobot. Apa kata Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Maka kita tidak boleh musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi. Sama-sama kita menjaga Republik Indonesia. Malam ini ceramah saya Bapak Ibu, ceramah kita malam ini sukses karena dapat pengamanan dari polisi dan tentara. Jujur, selama saya selalu tabligh akbar, malam ini yang spesial buat saya. Kenapa? Banyak tentara, banyak juga polisinya. Alhamdulillah. Jamaahnya juga sampai meluap. Cuma kalian yang cowok-cowok, hati-hati. Pergi tabligh akbar sama cewekmu, duduk di sama motor, satu motor kau duduk. Hati-hati. Kau datang maulid baru kau pegang-pegang tangannya dengar ceramah. Siapa ajar kamu begitu? Ya, simpan, boleh. Perhatikan. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Masa enggak ada jari-jari kakimu? Kayak begini. 20. Ini malaikat dek, lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada enggak yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa dek? Kenapa tidak bisa catat air hujan? Kenapa? Banyak banar, kalau jatuh satu-satu saya bisa catat. Ini jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju, kada bisa dihitung. Ya kalau bujur. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya Muhammad, saya catat semua air, jatuh di laut, di gunung, di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan tanganku, jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang kada mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Tuan-tuan yang saya hormati, adik-adik perlu saya pahamkan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita manusia yang penuh dengan cobaan dosa zaman sekarang, kurang apa mulianya para nabi? Apa Bapak Ibu pikir tidak ada nabi yang tidak ada dosanya? Apa Bapak pikir semua nabi suci dan tidak ada dosanya? Demi Allah, manusia pertama yang diciptakan Nabi Adam punya dosa. Apa dosanya? Makan buah huldi. Itu nabi. Nabi Ibrahim, kakek para nabi, ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Nuh, ada dosanya. Apa? Gagal dia didik anaknya. Nabi Yunus, sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan medan dakwanya. Itu nabi. Apalagi kita. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya.
Muka-muka penuh dosa semua juga sele ini Pak. Ini yang bicara. Pian pikir saya tidak ada dosa. Dosa saya sekarang paling banyak apa? Dosa mata. Kada bisa ditahan. Iya, kita lagi jogging, sebelah kanan dada, sebelah kiri ketek, sebelah kanan pantat, depan kita pusat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Mana? Jadi lalu kenapa orang masuk surga? Dengar Bapak Ibu sekalian, orang masuk surga karena jumlah kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya ada dua malaikat Allah ciptakan untuk mencatat kanan kebaikan, kiri keburukan. Ditimbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Dan Allah takdirkan kau masuk surga. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah karena pahalanya lebih berat, lebih besar daripada jumlah air yang jatuh. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa ndak Ibu? Pian sabarataan. Bisa kalau? Nah, kalau begitu kita dengar tanding malam ini, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Kita dulu dengar dulu yang merasa jenis kelaminnya laki-laki diam. Ibu-ibu dulu. Ini ibu-ibu ya, ayo Bu, jangan mau kalah sama bapak-bapak. Inilah manusia ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri, dikasih alis yang bagus masih dia ceper-ceperin. Ada alis saya lihat seperti centang biru. Ayo kita salawat. Bapak-bapak diam, kita dengar dulu ini babinian. Ya. Ayo kita salawat dulu. Yuk ikut saya. Salatullah. Yang di belakang, yang di belakang. Alat. Lagi. Salat. Yang di sini tidak ada suaranya. Ya, nilainya 9,5. Oke. Yang merasa jenis kelamin perempuan diam, sekarang kita laki-laki. Ayo bos, jangan kau permalukan jenis kelamin kita. Ayo kau teriak semua anak muda. Ayo, ready? Oke. Salatullah. Yang di belakang, ala toha, salatullah, ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Kau diam semua ya, kau diam semua. Kita dengar ini di atas. Ini kan bos-bos ini ya. Nah, ayo kita dengar. Ayo Pak, jangan mempermalukan kita di atas ini. Ya, enggak boleh pakai mic. Ayo Bang Rizal. Ya. Salatul ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Ya, nilainya 9,9. Ya Bu, mohon maaf, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honor saya dikurangi. Pak Rijal, saya pernah di Makassar, salah menerima honor. Kan biasa Ibu, kalau saya di Makassar, satu malam itu 2 acara saya. Selesai acara pertama, saya buru-buru mau ke acara kedua. Dikejar saya MC-nya, panitia MC. Dia kejar, Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Apa deh? Tunggu dulu Ustaz, tunggu dulu. Apa? Tunggu dulu, cepat. Tunggu dulu Ustaz. Langsung saya dikasih amplop. Langsung kusambar. Nggak enak, malu-malu kita lama dilihat orang tuh. Saya naik mobil, saya bilang sama sopir, Alhamdulillah dapat rezeki malam ini. Sekali ku tarik, ku lihat, ku intip, astagfirullah.
Salah kasih panitianya Pak. Apa dikasih saya? Susunan acara. Astagfirullah. Pak Rizal jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang kada baik. Ayo kita salawat rame-rame semua. Mohon berkenan nyalakan lampu HP-nya. Ayo nyalakan lampu HP-nya. Mudah-mudahan yang menyalakan lampu HP-nya menjadi asbab Rasulullah memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Bapak-bapak yang banyak dosanya suka tipu istri, nyalakan HP-mu. Mudah-mudahan dengan HP itu Rasulullah memberimu syafaat nanti sebagai wujud kecintaan kepada Rasul. Yang paling belakang, ayo yang paling belakang nyalakan HP-nya. Ayo adik-adik yang belum punya kerja, nyalakan HP-mu, niatkan mudah-mudahan nyala HP menyala pekerjaan saya nanti ya Allah. Cinta kepada Rasul. Ayo nyalakan HP-nya semua. Yuk semua yang di belakang juga, yang di belakang yang tidak punya HP pinjam HP-nya temannya. Yuk nyalakan HP-nya semua, kita salawat rame-rame. Yuk salatullah ayo hapsinya Rasulillah gendaknya salatullah Allah ala yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Simpan kembali HP-nya, kembalikan temanmu punya. Simpan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Bersama ibunya hanya 4 tahun saja, diusir dari kampung halamannya sendiri, dan yang mengusirnya pamannya sendiri. Beberapa kali uji coba pembunuhan, alhamdulillah tanpa tim sukses, tanpa partai penyokong, tanpa pakai dana negara, tidak pernah pakai APBN, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya adalah ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Ibu-ibu yang tulis buku ini bukan orang Islam. Adik-adik yang tulis buku ini non muslim. Tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama tokoh berpengaruh di dunia, dialah manusia pilihan itu yang kita peringati maulidnya ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya keliling-keliling maulid dari Sabang sampai Maroke, bahkan sampai ke luar negeri. Tema-tema maulid hampir semuanya sama. Apa? Meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana caranya kau contoh Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi. Ibu, kita nyanyi dulu Ibu. Kalau hafal ini lagu ikut Ibu ya. Tak sengaja lewat.
Ayo sambung. Ku melihat dihiasi hati bertanya. Masya Allah, terima kasih. Ibu tahu enggak siapa yang mempopulerkan itu lagu? Siapa ibu? Masya Allah, sampai tahu Desi Ratnasari yang mempopulerkan. Itulah lagunya ibu-ibu zaman sekarang. Adek-adek, ada enggak yang mau 100.000? Mau? Mana panitianya? Kasih mic-nya. Kasih panitia. Mana mic? Kasih mic. Ayo panitianya dek. Ini yang baju biru. Ini pasti kuat makan mie goreng ini. Siapa nama pian? Muhammad Rizwan. Panggilannya? Rizwan dong. Berapa umurmu dek? 10 tahun. 10 tahun. Nah sekarang jawab kalau mau dapat 1.000 atau 1.000. Mau? Serius mau? Oke. Sekarang dengar. Oi. Dengar. Siapa nama anak terakhirnya Nabi? Pas. Itu lagi. Itu yang baju hitam. Pas kau ndak dapat uang malam ini. Ya. Oke, berdiri. Kamu yang baju hitam, yang gede. Kau coba. Coba berdiri. Sekarang berapa anak tirinya Nabi? Berapa? Oke, sudah. Yang tadi berdiri dulu. Dua-duanya berdiri. Itu kau berdiri dulu deh. Ya, siapa nama pemain sepak bola yang kamu kenal? Nah, siapa? Itu dulu yang ya. Siapa nama pemain sepak bola yang kamu kenal? Ronaldo. Oke, kamu siapa? Kau bohong lagi. Ya, siapa? Messi. Messi. Sekarang yang satu tanya lagi. Siapa nama Presiden Republik Indonesia sekarang? Prabowo. Belum. Yang sekarang? Jokowi. Jokowi. Coba tanya yang di sampingnya lagi Pak. Siapa nama Presiden terpilih? Jokowi. Prabowo. Oke. Kalau begitu saya kasih kau duit masing-masing ya. Kasih ini. Itu 100. Itu juga 100. Uang berkah itu uang ustad. Beda dengan uangnya bupati. Bu, coba ada yang tahu siapa nama ibu susunya Nabi? Nah, ini pelajaran buat kita. Pian sabarataan. Ayo, mari sadarkan diri. Anak kita dia tahu Lionel Messi, dia tahu Ronaldo, dia tahu presidennya, tapi demi Allah mereka yang kau sebut tadi tidak akan menolongmu di padang mahsyar kelak. Prabowo, Jokowi, SBY, Dasat Latif, Ronaldo, Lionel Messi, mereka sibuk semua dengan dosanya. Tapi siapa yang mencarimu nanti di akhirat? Aina ummati, mana umatku? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mau contoh Nabi? Bayangkan seandainya ada Nabi di tengah-tengah kita, lalu ditanya berapa anaknya Nabi, kamu tidak tahu. Siapa anak terakhirnya Nabi, kamu tidak tahu. Betapa sedihnya Rasul. Oh, ini kau umatku yang katanya mencintaiku, ternyata keluargaku dia tidak tahu. Anak-anak Nabi. Baru kau tahu 7 toh? 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. 7 anak Nabi. Pertama namanya Qasim, terakhir namanya Abdullah. Kenapa tadi lagu itu urutan berdasarkan jenis kelamin?
Baru paham. Oh, ini tujuannya maulid. Saudaraku, percaya saudara-saudara, kada mungkin kau bisa contoh Nabi kalau sejarah Nabi kada tahu. Bagaimana kau mau contoh Nabi kencing kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi? Bagaimana kau mau tahu bagaimana Nabi kepada istrinya kalau kau tidak tahu sejarah Nabi? Maka saya, meskipun saya tidak pernah pondok pesantren, sejarah Nabi saya tahu. Kenapa? Saya baca, dan sejak kecil ibu saya memperkenalkan sejarah Nabi dengan lagunya. Pada zaman dahulu kala, oh zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, oh zaman dahulu tapi bukan zaman batu, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bu, perempuan tidak ada nilainya. Kalau dia lahir diambil oleh bapaknya, dikubur hidup-hidup. Zaman jahiliyah. Tuhan waktu itu 4, Lata, Manat, Usa, Hubal. Ada namanya budak. Budak itu boleh diperjualbelikan, bahkan perempuan waktu itu boleh tukar tambah. Tak ada nilaimu semua. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kerjanya dapur, kasur, sumur, sumur, dapur, kasur, sumur, saya. Itu perempuan. Zaman jahiliyah. Lalu saya bilang sama mama saya, kenapa zaman jahiliyah mak? Lahirlah seorang rasul. Oh, rasul yang lahir. Kan banyak rasul, yang terakhir dan mulia. Oh, ini nabi terakhir. Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa ibunya? Siti Aminah ibunya. Siapa bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Barabai atau Batu Licin? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Dia lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Saya tanya, siapa yang angkat mak? Pak Camat atau Pak Desa? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu dulu. Nggak majelis taklim, jilbabnya juga tidak cantik-cantik, tapi memperkenalkan sejarah Nabi kepada anaknya melalui lagu. Sekarang lagunya ibu-ibu majelis taklim apa? Apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, sekarang kanan nona, putarlah ke kanan, ke kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Hah? Katanya majelis taklim selalu ikut majelis, tapi kalau hari-hari berasar negara, ada hari Ahad, dia pergi senam depan kantor camat, senam kantor Pak Lurah. Di depannya ibu-ibu, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapaknya di belakang, ibu-ibu di depan. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Apa ndak hancur? Hei, saya dulu lagu-lagu nasihat. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu kita dulu waktu kecil, lagu-lagu nasihat. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kau dongok. Kepalamu kau simpan di kakimu, kakimu di kepala. Jadi mu dongok. Ditanya sejarah Nabi, jangan ketawa, saya serius ini. Maka kita datang kesempatan ini, kita mau dengar sejarah Nabi.
Bukan mau ketemu Dasat Latif. Apa ini Dasat Latif? Kau tengok, pendek, kecil, hitam, pesek. Apa kelebihannya ini Ustaz? Enggak juga gagah. Tapi sebenarnya sih saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kau mau foto sama saya toh? Nah, malam ini saya tidak akan bercerita secara panjang lebar tentang sejarah Nabi. Kenapa? Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Nah, saya sedikit dulu. Nabi itu sejak masih dalam kandungan sudah yatim. Apa maknanya, Dek? Dek, hei, mau lagi duit? Kau mata duitan juga rupanya. Dek, apa artinya yatim? Hah? Sudah wafat bapaknya. Nabi itu, Dek, masih dalam kandungan, belum lahir sudah wafat bapaknya. Lahir baru 4 hari diambil ibu susunya, bawa ke kampung, namanya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun baru kembali ke mamanya. Usia 6 tahun mamanya bilang, nak, kita pergi ziarah kubur ke kampungnya bapakmu, ziarah kubur ke Yathrib, Madinah sekarang. Sampai Madinah ziarah kubur, balik. Ketika balik di satu desa bernama Afwa, ibunya sakit, Siti Aminah demam dan wafat di tempat itu. Sampai Rasulullah dijelaskan dalam sejarah pingsan dan direndam beberapa saat air karena badannya beliau panas. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil lagi sama kakeknya, baru 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Balik diambil sama pamannya, meninggal lagi kakeknya, diambil pamannya. Usia 12 tahun beliau pergi dagang. Dagangnya dari Makkah ke Syam, yang kita kenal sekarang nama Syria. Dagangnya ke Syam tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat, tidak pakai private jet, tapi apa dia pakai? Onta, padang pasir. Sampai di Syam dilihat sama pendeta, namanya pendeta Bukhairah. Abu Talib, ini pendeta, dia mulai curiga, kok ini anak seperti tanda-tanda Nabi yang dijelaskan dalam kitab Injil, Injil Barnabas namanya. Dia panggil Abu Talib, Abu Talib, sini dulu. Kenapa? Karena Pak pendeta ini melihat kemana saja Nabi melangkah, Muhammad waktu itu usia 12 tahun, kemana Muhammad melangkah, di situ awan. Kalau Nabi ke kanan, awan ke kanan. Dilihat dari jauh pendeta, itu awan ikuti langkahnya anak muda. Ke kiri Nabi, awan ke kiri. Nabi itu, Dek, tidak pernah disentuh matahari kulitnya secara langsung. Lalu Pak pendeta penasaran, Abu Talib sini dulu. Sudah ada tanda-tanda satu dilihat dalam pendeta, dalam kitabnya. Nah, itu ciri-ciri Nabi, kemana dia pergi didaungi awan. Yang kedua, siapa namanya? Muhammad. Ini sudah ciri yang kedua dalam kitab, namanya Ahmad. Pendeta Bukhairah penasaran, dia buka bajunya, dia bilang, anak muda, boleh saya tengok, saya lihat belakangmu? Boleh. Dibuka belakangnya Nabi, ada tanda hitam. Orang Bugis bilang baba. Tahu baba? Hah? Beda tai lalat. Kalau tai lalat kecil, tompel di pipi. Pokoknya Bapak tahulah, saya tidak tahu juga apa bahasa Indonesianya baba. Yang penting ada hitam di belakang Nabi, tanda lahir. Telinga bengkok juga namanya tanda lahir. Pokoknya itulah, Bapak mengerti kan apa yang saya maksud? Lalu pendeta ini berkata, menurut kitab kami, Nabi akhir zaman setelah Isa Al-Masih namanya Ahmad, dan dia keturunan Arab, dan dia dilindungi oleh sinar matahari, awan, kemudian ada tanda hitam. Lalu dia panggil Abu Talib, bawa cepat pulang ini kemanakanmu, karena inilah yang dicari orang Yahudi selama ini. Ternyata orang Yahudi dari dulu membenci kita. Sekarang kita lihat Yahudi sangat membenci Palestina. Bapak Ibu mau menolong warga Palestina? Mau? Tidak usah jihad ke sana. Caranya
berhenti kau makan produk-produk Yahudi. Mohon maaf, terutama tuan-tuan, bapak-bapak, maafkan saya, jangan marah. Dari mana dana paling banyak di Indonesia diambil dikirim ke Yahudi? Dari mana? Rokok. Terserah bapak mau marah atau tidak, supaya tanggung jawab saya di akhirat nanti. Selepas saya di akhirat nanti, saya di sidang, saya bilang saya sudah kasih tahu. Dia saja yang tidak mau percaya, kepala batu. Tanyaan Yahudi lawan Israel, bangun rokok. Jangan marah pak ya, jangan marah. Bapak juga marah enggak apa-apa, saya sudah mau pulang nanti ya. Nah saudara-saudara sekalian, akhirnya baliklah Rasulullah. Cukup, stop sampai di sini kisah dulu. Maknanya Nabi dari kecil sampai wafat hidupnya penuh masalah. Ibu-ibu tahu enggak, 7 anak Nabi. Dari 7 anak Nabi itu bu, 6 yang meninggal pada usia remaja dan dilihat oleh Nabi. Yang di atas sini, maafkan saya, ada ndak di sini meninggal anaknya 2 orang? Kada ada. Coba lihat, Nabi pak, 6 anaknya dilihat meninggal pada usia remaja. Apa bukan beban? Kita saja 1 anak meninggal, rasanya kita kehilangan separuh jiwa. 6 anak Nabi usia remaja meninggal dunia. Apalagi dalam berekonomi rumah tangganya Rasulullah itu, kalau beliau berdiri sholat, kepalanya menyentuh langit-langit rumah. Kalau beliau berjamaah dengan istrinya Siti Aisyah, Nabi sujud, kakinya Nabi menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya rumah dan kamarnya Rasulullah. Hasan Hussein cucu beliau pernah pucat pasi, kenapa? 3 hari tidak makan roti. Itu Nabi penuh masalah hidupnya, apalagi kita. Nabi ibadahnya kalau sholat sampai bengkak betisnya. Nabi tidak pernah lepas sholat tahajud. Nabi tidak pernah lepas sholat witirnya. Nabi berjamaahnya di masjid. Nabi ucapannya baik, santun tutur katanya, tidak pernah merugikan orang. Hidupnya pun penuh masalah, apalagi pian sabarataan. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba lihat dalam rumah tangga, ada orang berumah tangga sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah, tapi apa masalahnya? Kada ada anaknya. Ada lagi sudah rumah sudah ada anak, apa masalahnya? Suaminya selingkuh, suaminya setia, rumah ada, anak apa? Apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Mana ada orang tidak ada masalah pak? Ini di atas kita ini. Saya yakin 2 orang ini paling banyak masalahnya sekarang. Ya kalau saya baru dibisik-bisik, oh ternyata ini yang mau jadi kepala daerah ini paling banyak masalahnya pasti ini. Iya toh? Ini yang bicara. Bapak pikir saya tidak ada masalah? Banyak masalah pak. Tidak ada istirahat di rumah. Saya sampai dibilangi istriku, kenapa jarang kau di rumah? Saya tidak marah, karena begitulah faktanya. Kalau dia marah, kenapa jarang sekali di rumah? Saya cuma peluk dia, baru saya bilang, tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih marah juga ibu, saya peluk, lalu saya bilang insaflah wahai. Masya Allah, sebagai penceramah mana ada tidak ada masalah saya pak. Kadangkala kita layani dengan sangat spesial, kadangkala kita dilayani sangat menjengkelkan, tapi saya kembalikan lagi, siapalah saya ini? Rasul saja, Nabi kekasih Allah, yang sampai Allah bersumpah, andai saja bukan karena kaum Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Dalam hidupnya pun dilempari di Taif. Saya kalau datang mau ceramah pak, terutama yang saya lihat, saya hindari yang kumis. Kenapa? Kadang-kala dicium kita, bukan tempel kiri kanan, dicium. Waduh, mati saya mah dicium. Masya Allah. Kalau saya sih berharap ini kelebihan Bubuhan Banjar,
Memang kalau sama guru sangat memuliakan, tapi tolong kalau sama saya Pak yang lebih tua dari saya, kada usah cium tangan saya merasa orang Bugis bilang mabusu, kualat. Ya cukup jabat tangan saya sudah senang. Yang berkumis kada usah cium-cium pipi saya, tempel saja kiri kanan sudah ndak apa-apa. Lebih biasa begini Bu. Tapi tak apalah, mereka karena sayang sama saya kan. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Coba lihat, hei, dalam kehidupan anak-anak remaja, kuliah, selesai kuliah apa masalahnya? Mau kerja, sudah kerja selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala bagian, sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Kada. Mau jadi kepala dinas, sudah kepala dinas muncul masalah baru, mau jadi sekda, sudah sekda mau jadi bupati, sudah jadi bupati mau 2 periode, sudah 2 periode ditangkap KPK. Enten mana ada masalahnya. Ini minimal saya tahu semua ini masalahnya nih bapak ini takut sama istrinya. Biar Habib takut juga sama bininya. Kalau kami orang Bugis kada takut sama bini, tak ada orang Bugis takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Ayo, nah Nabi ada masalahnya, kita ada masalah. Berarti yang jadi masalah bukan masalah, yang jadi masalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh pegadaian, tidak ada yang sebut-sebut pegadaian di sini Bu. Mengatasi masalah ketika Nabi ada masalahnya, beliau pegang 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Maka Pak Rizal, kalau Allah tidak takdirkan Bapak bersabar, tidak ada sudah itu kala ilmu sabar. Saya 2014 ikut Pilwali Makassar, kalah Ustadz 10 pasang calon Pak, 10 pasang calon 2014 kalah. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ternyata Allah tahu, Dasat tak usah kau jadi pejabat. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak bisa ceramah di tempat ini. Bisa jadi saja, andai saja saya menang waktu itu, mungkin saya ada di penjara suka miskin, korupsi. Allah tuh dah usah, Dasat kau jadi ulama saja. Andai saja saya menang waktu itu, saya setengah mati hormat. Datang Kapolres siap komandan, datang Kapolda siap jenderal, datang gubernur siap pak gubernur, datang lagi pak gubernur siap pak presiden. Sekarang saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka pian berdua sabar, sabar, tak ada kalah. Jangan terlalu percaya sama tim sukses. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah rasakan. Lebih baik Bapak langsung menyapa masyarakat. Betul. Ya. Bu. Ustaz, suami saya cerewet. Sabar. Ustaz, istri saya suka ngomel. Sabar. Kalau kau tidak sabar, pilihannya bukan kau hina istrimu. Kalau dia tidak sabar, kalau dia cerewet tidak mau karena nasihatmu, bukan kau tempelin dan kau pukulnya, tapi apa? Kembalikan ke orang tuanya. Ini bertengkar, hamil lagi. Ya, semua kita punya masalah, maka ilmunya sabar. Ustadz, bini saya jelek, mukanya hancur. Ya itulah takdirmu. Dulu waktu muda cantik Ustadz, sekarang kok jelek. Ya kamu juga yang nggak pelihara dia. Kenapa? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Itu kan enak perasaan begitu, pakai begitu saja. Ya, bapak-bapak tentara, ada masalah dengan pekerjaan, sabar.
Adik-adik polisi, Kapolresmu suka marah-marah, sabar. Kenapa? Karena dia komandan. Masa kau mau marah sama komandanmu? Sabar, paling enak itu. Tidak ada sudah kalah ilmu sabar. Bagaimana praktiknya sabar? Salah satu praktik sabar, alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi dagangan lancar. Tadi dagangan ramai, banyak untung. Setelah Covid malah tutup. Jangan kau fitnah tetanggamu. Oh, ini pasti dia pelet dagangan saya. Oh, ini pasti ada yang sentimen. Dia kirim dukun kah? Jangan. Lebih baik kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak-bapak, istrimu mau ngomel, pertama pasti kamu jarang kasih duit. Ya bu, tidak percaya? Kau dengar, ibu-ibu jawab, biar suami tidak pulang yang penting bawa nah kau dengar, bukan kau dicari uang. Ya tuh ibu. Jadi kalau ada istri suka ngomel, pasti uangmu kurang. Tapi juga ibu jangan selalu ngomel. Bu, saya di Makassar ada yang tanya, Ustadz, kenapa suami saya itu tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah. Bu, ada orang suami istri, istrinya ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat uang, dibelikanlah emas istrinya. Senang istrinya, kata suaminya, dek, kita pergi lihat siara ke sumur tua di kampungnya. Sumur tua itu usianya bu 400 tahun. Sampailah dia, kan senang istrinya dikasih emas. Sampailah di situ sumur tua. Dia bilang suaminya, dek, kau lihat dulu itu sumur, ada ndak airnya? Ada bang, dangkal. Maksudnya sedikit bang, airnya paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Coba kau lihat, dia dekat dengan bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Duh, jatuh masuk ke sumur. Kata suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga, ngomel kau. Suaminya di atas nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi hitam besar keluar dari dalam sumur. Kaget suami, hei siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sini tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Sejam ini sudah ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Kata suaminya, kau baru 1 jam, saya 24 jam sama dia. Ibu sudah paham pian ibu? Paham? Jadi kalau suami kada betah di rumah, pasti suka ngomel. Dan kalau istrimu suka ngomel, pasti kamu jarang belikan perhiasan. Jadi lebih baik ilmu kita pakai sabar. 2, menurut Quran ada masalah, Rasulullah memakainya dengan cara apa? Meningkatkan kualitas sholat. Ibu-ibu, adik-adik, itu coba kalau tak lihat, itu namanya Kapolres Dandim. Itu beliau itu punya ajudan. Coba kalau beliau panggil ajudan, biar itu ajudannya lagi duduk makan kacang, dia langsung lompat. Kalau perlu itu belum dia kunyah, dia telan bulat-bulat. Siap komandan. Lari kalau perlu, biar di dalam toilet dia siap komandan, perintah. Padahal itu Kapolres Dandim ada masa jabatannya, pasti mutasi. Tapi begitu takutnya kalian kepada komandanmu. Lalu kenapa ketika Allah panggil kalian, hayya 'alas shalah, Pak polisi, Pak tentara, sini kamu, saya kasih kau, sini. Apa jawaban kita? Tunggu. Tuhannya disuruh menunggu. Komandanmu aja kau tidak berani bilang tunggu. Hebatnya lagi, dari subuh dipanggil dia bilang tunggu, sampai Isya kada datang. Panggil lagi, hayya 'alal falah. Ibu bapak tahu ndak artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah itu artinya, kalau diindonesiakan secara bebas, sini kamu, saya kasih kamu apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Artinya, sini saya kasih menang kamu. Maka sholat. Ibu-ibu kalau ada masalah dalam rumahmu, pasti kamu malas sholat.
Adik-adik tentara, para polisi, kalau hidupmu susah, pasti sholatmu tidak beres. Adik-adik remaja, kalau hidupmu tidak jelas masa depanmu, pasti kau tidak sholat. Jelas? Oh, saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, kok tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Mulai takbir dia sudah main-main. Allahu Akbar. Bismillah. Kira berdoa. Ihdinas siratan alaihim ghairil. Kau ketawa karena kau begitu semua. Sholat betul-betul. Siapa yang ngajar kamu sholat seperti itu? Sholat kayaknya ndak serius ketemu Allah. Mau ketemu saja sama bupati kita pakai parfum, pakai baju baru, datang awal waktu. Kita ketemu Allah rasanya main-main baju. Allah. Bagi pantas hidupmu 30 tahun sudah cari nafkah, tidak bisa kau lepas dari kredit, pinjol. Kenapa? Karena kau main-main sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau sholatmu baik. Tuhan apa yang menyengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Kenapa kau miskin? Karena kau tidak sholat. Dari kamu sampai anakmu jual asongan. Kenapa kau tidak sholat? Orang ceramah maulid kau masih jual. Duduklah kau dulu dengar ceramah. Ya kalau kau dapat untung 1 juta, dengar ceramah, mudah-mudahan itu membuat kau cinta kepada Nabi. Allah lapangkan rezekimu. Jual asongan bisa besok, dengar ceramah sekali-sekali, belum tentu saya bisa datang 2 tahun yang akan datang. Ya, sholat ibu-ibu paling banyak ndak sholat gara-gara jilbab. Pergi pengantin gara-gara jilbab, ndak mau sholat. Jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Itu kalau saya pergi ceramah di Malaysia, ibu-ibu jilbabnya cuma pakai segitiga, kasih peniti, selesai. Di Brunei juga begitu. Tapi begitu kita masuk Indonesia, jilbabnya ada kainnya dulu itu 2 meter, dia ikat di lehernya. Dia kasih peniti. Sudah susah dia balik dia begini dia. 3 lapis itu jilbabnya, kuning, biru, jingga. Dia kasih miring lagi sedikit begini. Ada kayak kering-keringnya di sini, ada juga kayak pohon di belakang. Roknya sempit, bajunya sempit. Kata suaminya, buru-buru kau ibu, tunggu dulu pak, bentar kesian. Balik sini dulu apa sih pak? Tiba waktu sholat, hayya 'alas shalah. Oh, saya sudah jualkan kau sawah, kau pergi sholat. Saya pergi jual sawah supaya kau haji. Masa sudah haji kada sholat bu? Apa kata ibunya? Kau sadar pak? Saya sadar ini, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku? Repot betul dipakai pak. Besok lagi kita bilang sholat. Pantas ndak bisa bahagia rumah tanggamu meskipun duitmu banyak. Tuan-tuan, kalau sholat baik-baik, kamu tukang servis pinggir jalan, jual-jual bensin botolan, tapi sholatmu baik. Kalau bukan kamu yang baik, nanti anakmu yang sempurnakan hidupmu. Saya bukan mau takabur dan sombong pamer-pamer. Ibu saya dulu bantu-bantu orang kalau pengantin cuci-cuci piring. Bajunya dijual, kainnya dijual untuk anaknya sekolah. Kalau ada keluarga pengantin, tidak pernah dia di luar, bagian cuci piring dan masak di belakang. Saya lihat ibu saya berdoa, ya Allah panjangkan umurku, saya bisa bahagiakan ibuku. Ibu saya tidak kaya, Allah kasih saya rezeki, saya bangunkan masjid. Kira-kira masjid saya di Makassar itu bu saya paling mewah, bukan mewah, paling indah di Makassar. Saya kasih nama Siti Mang. Ibu saya jemput pakai heli, pergi lihat masjidmu. Bapak saya bikinkan masjid, meskipun bapak saya dulu miskin,
Tapi ajar solat, 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 solat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup orang baik solat. Pian sabarataan, kalau mau baik hidupmu solat. Bang Rijal, besok-besok Allah takdirkan Bapak jadi pemimpin. Kalau Bapak mau cari pejabat, lihat dia punya solat. Jangan cari penjilat. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Ya Pak, ya Pak, siapa, siapa. Itu yang merusak itu Pak. Lihat solatnya. Ibu-ibu, kamu mau cari mantu, lihat solatnya. Gimana caranya? Suruh datang solat maghrib, suruh asan, suruh imam. Kalau bacaannya cuma kul-kul, evaluasi. Apa susahnya Allah kasih kamu dunia? Apa susahnya Allah kasih kita? Bapak minta sama saya, belum tentu saya kasih. Kenapa? Saya juga butuh apa yang Bapak minta. Dan saat kasih HP-mu, tidak mungkin. Kenapa? Saya juga perlu HP. Dan saat kasih saya mobilmu, tidak mungkin. Kenapa? Saya juga mau pakai mobil. Tapi minta sama Tuhan, apa yang kamu minta Allah tidak butuhkan. Allah cuma katakan kun, fayakun, jadi. Dan syaratnya tidak susah banget. Salat. Ada orang kasihan merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, merantau dari Sumatera, datang ke kampung kita ini cari nafkah. Sayangnya dia tidak sholat. Ibu-ibu, saya mau tanya, tolong jawab. Bu, kalau suamimu cerewet, ada pilihan enggak? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Cerai kita bang. Bapak-bapak, istrimu malas, suka ngomel, ndak tahu atur keuangan, ada pilihan? Ada, dua pilihanmu, tambah atau ganti sekalian. Ayo, bapak-bapak polisi, komandanmu tidak baik, ada pilihan? Ada, tunggu sampai dia mutasi selesai. Pegawai negeri, wali kota ndak senang sama kamu, gubernur ndak senang sama kamu, ada pilihan? Ada. Pensiun dini selesai, lewat depan kita kentut aja, nggak ada urusan, bukan lagi pimpinan kita. Ayo, saudaraku bubuhan Banjar, pergi Sulawesi Selatan merantau, kada nyaman di sana, ada pilihan kada? Ada, bulik lagi pian. Orang Jawa datang merantau ke Kalimantan, di sini tidak nyaman, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan kada? Ada pilihanmu kalau kau masuk kubur? Ah, kada nyaman, bulik dulu ah. Begitu kau bulik, viral satu dunia. Orang di kampung tidak ada lagi yang mau tinggal di kampung itu gara-gara kau. Dan salah satu sebab kau menderita di kubur, al-mutahawil bis shalah, menganggap enteng sholat. Saudara-saudaraku, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, dua ini pelihara. Ada masalahmu, terapkan ilmu sabar. Dua, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, alhamdulillah. Sudah sholat, alhamdulillah. Jangan putus sampai di situ. Contoh Rasulullah, Rasulullah tidak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunnah. Sholat 5 waktu, beliau berjamaah di masjid. Alhamdulillah, ini kampung Pak, Masya Allah. Saya lihat masjid umumnya penuh. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Anak muda tidak ada lagi ke masjid. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Bang Rijal umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh, diberikan beras 5 kilo, minyak goreng 2 liter, telur 2 rak, jam setengah 4, jam setengah 5 sholat subuh, jam 7 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal Nabi jelaskan, andai saja kau lihat pahala salat jamaah subuh, kamu akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Yang kedua, sebab orang malas ke masjid. Satu, tadi dia tidak lihat pahalanya. Yang kedua, dia tidak tahu pahalanya.
Apa pahala salat jamaah? Buka kitab Durratun Nasihin. 1, kalau kau wudhu dulu baru ke rumahmu, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Dari rumahmu ke masjid 200 meter, PP 400 meter, berapa langkah kau dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau langkahmu begini. Iya dong, berapa langkah itu? Yang kedua, kata Nabi, kalau kau ke masjid, seluruh tanah, tumbuhan, pagar, tegel, aspal, tiang yang kau lewati akan jadi saksi. Itulah sebabnya dianjurkan ketika ke masjid berjamaah, usahakan beda jalanmu waktu pergi, beda pula jalanmu waktu pulang. Itulah juga sebabnya disunnahkan ketika kau berjamaah di masjid dan sholat sunnah, usahakan pindah ketika 2 rakaat selesai. Mau tambah lagi sholat sunnahmu, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, kalau kau ke masjid basah bajumu itu yang basah nanti akan lindungi kamu dari sentuhan api neraka. Maka kalau bapak ke masjid basah itu akan jadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buka payungnya, dia jalan. Itu beleng-beleng namanya itu. Ya, Bu, apalagi pahala berjamaah 27 kali lipat. Artinya 1 kali sholat di masjid 27 kali sholat di rumah. Apalagi sholat berjamaah di masjid ada doa bersama. Yang ketiga, sebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun, alhamdulillah. Itulah selalu saya bilang, Pak, kalau Bapak nonton ceramah saya jangan lupa like and share. Kalau Bapak nonton itu YouTube saya ada iklan, jangan di skip. Nonton 1 iklan, ibu bapak kalau nonton iklannya itu Bapak membangun masjid. Alhamdulillah sudah 3 masjid kita bangun. Alhamdulillah sudah puluhan anak sekolah yatim piatu kita sekolahkan. Termasuk tadi saya singgah di Binuang makan, ada 2 di situ, saya bilang kamu daftar sekolah di mana kamu mau, saya sekolahkan kamu. Itu dari mana? Dari Bapak like and share. Nah, Bapak Ibu, masjid saya kelola bagus. Imamnya penghafal Quran 30 juz. Muadzinnya kita seleksi gaji seperti pegawai negeri. Penceramahnya belum ceramah sudah dikasih honornya. Ini judulnya, ini buku yang dibaca. Masya Allah, sound systemnya bagus, karpetnya nyaman, di dindingnya ada proyektor. Kalau imam bersikir, keluar itu kalimat sikirnya, semua ikut. Di bawahnya ada ikan koi yang sudah saya mu'alafkan. Ikan koi kan dari Jepang, Pak, agama Shinto. Saya islamkan dulu baru masuk kolam. Masya Allah, coba Bapak lihat di YouTube saya itu, masjid saya, Masya Allah, cantik. Akhirnya Pak, orang di sana kalau mau sholat Jumat 30 menit sebelum azan sudah tidak ada tempat kau dapat di dalam. Taraweh sampai di luar jalan 30 malam berturut-turut. Orang nyaman. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun, tarik napas, sesak napas, hayya nggak jelas apa baca. Dia bilang anak murid, itu lagi yang ngasan bikin jengkel. Karpetnya Allah Karim sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita mau sujud banyak semut, di mana didaratkan kepala ini. Sound sistemnya begitu imam takbir Allahu Akbar langsung storing. Penceramahnya mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia bahas. Kamu dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digulung kamu, dihantam lehermu. Dia bilang ada budaya, tidak usah mesti bikin takut saja itu Pak Ustaz. Allah. Apalagi Pak Imam, aduh Pak Imam saya tidak tahu, ini banyak anak muda penghafal sekarang, dia suka baca yang panjang-panjang dan tidak dihafal. Salah itu deh, maafkan saya kalau ada imam di sini. Yang disunnahkan Nabi baca yang umumnya orang hafal. Itu sunnah, bukan saya karang-karang. Baca umumnya orang hafal, yang kedua ringkaskan.
Itulah sebabnya kalau imam sebelum angkat takbir kan disunnah lihat dulu salat jami rahimakumullah, lihat pasukan, oh banyak nenek-nenek, banyak kai-kai, jangan panjang Pak, kau siksa orang tua. Bayangkan ke dia mati, kasihan. Belum selesai Pak Imam jatuh kepalanya. Diangkat lagi kepalanya, belum selesai jatuh, udah lama lagi di jalan. Kau siksa, kasihan orang tua. Ya, ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang husu ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut, kenapa? Kita hafal. Saya cuma lihat jam. Bayangkan kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut husu. Ini imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 62. Dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, Pak Imam masih panjang. Terpaksa kita baca pengumuman keadaan keuangan masjid, pengeluaran, bayar listrik, ganti keran, dibaca semua itu Pak. Sudah dibaca semua itu satu papan, belum selesai Pak Imam, kita lanjut lagi baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai lagi, dibaca lagi RR calon bupati, dibaca bajunya orang Pak di belakang. Siapa yang salah? Imam. Maka baca yang umumnya orang hafal supaya orang husu. Yang kedua, kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha salah sambung, kita bisa bantu. Tapi imam baca Al-Anfal begitu salah, hadapi susahmu sendiri. Ada ini wallahu alam benar atau tidak, cerita aja ini Pak. Ada penghafal Quran pulang kampung, dites bacaannya, kau jadi imam nak? Baiklah, imam baca Al-Fatihah masih lancar, bagus bacaannya. Begitu dia baca surah yang hanya dia ngapal, tiba-tiba ada cicak ke masjid tua Pak, ada cicak jatuh kena telinganya, kaget dia, namanya orang lagi sholat jatuh kaget, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini tadi? Apa sambungannya? Dia hening satu masjid, semua orang menunggu sambungannya. Tidak ada, terpaksa Pak Imam ini karena dia tidak tahu fikih juga, terpaksa Pak Imam bilang, tolong bantu di belakang. Dan di belakang berteriak, dia bilang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Pak Imam. Ini lagi kejadian waktu saya di kampung kecil. Kita sholat satu masjid nih, tiba-tiba imam sujud, lama sekali sujud Bu, tidak seperti biasanya. Apa lama betul ini? Lawas banar. Kenapa? Ada kawan saya, diangkat kepalanya, wih, hilang imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, dia baru masuk, Pak Imam kenapa kau keluar? Saya kentut nak. Lain kali Pak Imam, kalau kau kentut kasih bangku kita baru kau keluar. Saya malu, kau lihat nak. Bubar salat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya dalam fikih sholat jamaah tidak boleh sembarang orang jadi imam. Kenapa? Karena kalau imam salah, salah satu masjid. Jadi makmum siapa saja boleh, jadi jamaah siapa saja boleh, tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, salah jamaah kita. 27 November akan datang, kabupaten kita milik imam. Hati-hati milih imam. Jangan kau pilih hanya karena sekampung, karena kau bukan memilih kepala kampung. Jangan kau pilih karena sesama suku, karena kau bukan memilih kepala suku. Pilihlah yang kamu yakini bisa menyelamatkan kalian semua secara agama dan kemaslahatan umat. Bujur? Kalau jadi makmum siapa saja. Cuma kalau jadi makmum jangan juga kau merasa paling alim. Ada juga orang masuk jaga makmum, mulai takbir dia kayak dia lah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu kita.
Allah Akbar. Baca Al-Fatihah kayak dia mau gigit kita punya telinga. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Ada lagi yang suka ganggu kita itu, apalagi yang ganggu kita. Biasanya itu ada orang sholat dia kasih pindah-pindah kakinya. Bapak pernah dapat kan? Kita kasih pindah kaki, kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dikasih pindah lagi. Selesai sholat dia bilang, kenapa diinjak kakiku? Kau ganggu saya. Boleh, tapi tanya dulu di sampingmu. Pak, boleh tidak saya tempelkan kaki saya, Pak? Kalau dia bilang jangan deh, kau ganggu saya, nanti kakiku saya ingat. Kakiku aja kupikir. Nanti kita main kayak injak di sini. Kalau dia bilang jangan, saya tanya waktu saya injak, kenapa injak? Kamu ganggu saya. Kenapa kau kasih dekat kaki? Katanya ini supaya sap rapat, Ustaz. Saya bilang, bukan begitu kalau mau rapat sapmu deh. Ini yang kau kasih rapat deh. Pundak, bukan kaki. Karena kalau kakimu rapat kakimu sapmu longgar. Kau kasih pindah. Kerugu Allah. Ya, tahu ndak kalau jadi makmum? Kata Nabi, kalau kau jadi makmum pakai sikat gigi dulu. Pakai kau parfum. Apa sikat gigi dan parfum sampai kepada Allah? Tidak. Maknanya apa? Jangan kau ganggu tetanggamu. Maknanya apa? Pilkada kalian tidak boleh saling mengganggu. Itu namanya berjamaah. Orang yang rajin berjamaah, dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Pilkada jangan membuat kalian berpecah belah. Ini pesta tahunan, pesta demokrasi, 5 kali 5 tahun. Kepada calon jangan saling menyerang. Kepada masyarakat silakan pilih jagoanmu, jangan kau hina orang. Kepada tim sukses jangan kau bodoh-bodohi masyarakat. Kepada masyarakat jangan kau bilang wane piro. Saudaraku, pilkada ini jangan membuat tegang. Masih ingat Pilpres 2019? Adik-adik masih ingat pemilihan presiden 2019? Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Bahantam waktu debat, satu paket. Kalian bertetangga sejak lahir. Tetanggamu kalau kau pergi keluar daerah dia yang bersihkan rumahmu. Beda pilihan hanya sampai sekarang kau masih baku musuh. Itu aslinya beleng-beleng. Berjamaah itu contoh, jangan kau ganggu orang. Kamu rajin sholat, kamu rajin puasa Senin Kamis, kamu tahajud tiap malam, tapi tetanggamu tidak ada yang suka kamu, kau bukan orang baik di hadapan Allah. Siapa orang mulia di hadapan Allah? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Saya heran kalau ada orang rajin berjamaah tapi tidak bisa berbeda dalam pilkada. Coba lihat orang dalam pilkada, Pak. Beda-beda pilihan tapi tetap kita satu. Coba lihat, bayangkan bagaimana rusuhnya salat seandainya kita boleh pakai bahasa masing-masing. Bahasa dari suku manapun kamu masuk masjid, bahasamu bahasa salat. Bayangkan kalau kita bahasa masing-masing. Yang jadi imam Habaib keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang Bubuhan Banjar jadi jamaah, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, dia pakai bahasa Kutai. Allah pore beneh. Orang Bugis tidak mau kalah, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungalau ta'ala malopo. Ada orang dari Jakarta, Pak, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba, maka itu simbolnya umat Islam sangat mengedepankan persatuan.
Bahkan aturan dalam agama kadangkala boleh dilawan, boleh tidak diikuti ketika untuk memelihara kemaslahatan, dan kemaslahatan itu adalah memelihara ukhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam itu kata Allah bersaudara, dan ditranslatekan oleh Nabi ketika Nabi bersabda, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya kalau, hei, hei, kita nyanyi dulu. Satu kali kau sakiti hati ini masih, oh ndak hafal, sudah. Ada anak muda jalan-jalan pergi menyatakan cinta. Tiba-tiba di jalan tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, seluruh tubuh ikut merasakan. Itu nama makna kata Nabi, seperti tubuh ini. Coba lihat, tahan tuh kakinya. Yang pertama bereaksi mulut. Yang bereaksi berikutnya mata mencari. Bereaksi berikutnya tangan mengusap. Reaksi berikutnya mulut meniup. Kada menahan. Iya, ada ndak anak muda jalan-jalan tahan tuh kakinya? Jalan kamu, siapa suruh kau jalan? Jalan saja ke situ, jalan. Ndak ada. Begitu mestinya kita di kabupaten ini. Boleh kita berbeda pilihan, boleh berbeda partai, boleh berbeda tim sukses, tapi satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Kepada penyelenggara, biasanya sepak bola rusuh kalau wasit tidak adil. Ya, maka sedulur-sedulur, panjenengan ngaseng, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Kalau rusuh kabupaten kita, bukan orang di Makassar yang akan merasakannya. Kalau rusuh kabupaten kita, bukan orang di Jawa Timur yang akan susah. Siapa yang akan susah? Kita sendiri. Maka menjaga ketentraman bukan hanya tugas polisi dan tentara, tapi tugas kita sabarataan. Mari jaga persaudaraan, jaga ukhuwah, jaga persatuan kita, supaya apa? Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, iman takwa itu tidak berpecah belah, mereka bersatu berpadu, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Masih bisa ibu? Terus menghina sampean. Kau kira saya tukang parkir? Ustaz kondang ini. Terus tambah. Kau kira saya penjual soto Banjar? Ya, pesan, ayo tingkatkan kesabaran, tingkatkan kualitas sholat, datang berjamaah di masjid. Pilkada kita sikapi dengan cara apa? Jangan bagadu. Boleh berbeda pilihan, halal. Kalau kita yang calon tidak menang, ikuti ilmunya Bapak Prabowo. Sejak 2019 bertarung, 2014 bertarung, 2024 baru Allah kabulkan keinginannya. Kepada masyarakat, ayo mari jaga kampung kita sama-sama. Tidak ada yang lebih utama menjaga kampung kita kecuali kita semua yang ada di kampung ini. Di tempat ini kita mencari nafkah, di tempat ini kita bekerja, di tempat ini kita beribadah, maka kita semua berkewajiban untuk bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban. Pilkada boleh pilihan, silahkan pilih jagoanmu, tapi jangan kau hina lawanmu. Dan jangan golput. Datang, jangan ada golput. Saya berpendapat ulama pada mazhab, ayo coblos. Bukan karena kita mencari orang baik, tapi kita menghalangi orang jahat untuk jadi pemimpin.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih Bang Rijal yang telah mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan niat baik bapak ini Allah ijabah keinginan bapak. Buah nangka buah durian, buah kelapa buah nenas, buah anggur buah pisang, itulah buah-buahan. Demikian usikum nafsi bitaqallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.